Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, para penikmat YouTube primer, Anda masih di pembahasan tentang serba empat menjadi suami kowam di bagian pertama, yaitu 4 nafkah wajib suami untuk istri dan pola keseimbangannya. Dan di video yang lalu sudah kita bahas ada 4 nafkah wajib suami untuk istri. Dan kita sudah membahas sampai pada nafkah psikologis, jadi nafkah yang ketiga. Jadi nafkah pertama itu materi, kedua biologis, ketiga adalah psikologis. Nah, saat ini kita akan coba masuk pada nafkah spiritual. Nafkah spiritual. Yang pertama, di sini akan saya sampaikan sekitar 12 poin tentang nafkah spiritual. Satu, istri tahu posisi dirinya di dalam keseimbangan semesta dan alam raya. Saudara-saudara, seorang suami harus betul-betul faham. Di mana kemudian dia sangat menguasai atau faham betul bahwa di semesta ini ada keseimbangan. Ada keseimbangan alam raya. Itu. Dan diskusilah soal itu dengan istri sampai istri tahu bahwa posisi dirinya itu di dalam keseimbangan semesta dan alam raya itu betul-betul nyata dan betul-betul dia tahu. Gitu. Nah, untuk itu maka ya tentu bekalnya seorang suami harus memberitahu itu. Makanya Nabi Muhammad SAW diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu di awal-awal wahyu itu ya tentang penciptaan, tentang keseimbangan semesta, gitu kan. Contoh diantaranya kalau kita lihat misalnya eh, surat Al-Mulk misalnya, kita akan tahu bahwasanya bumi ini diciptakan dengan seimbang dan kalaupun kita menelitinya sampai lelah pun tidak akan pernah menemukan ketidakseimbangan. Dan istri harus tahu itu. Bahwa kita ini adalah satu di antara ribuan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam raya ini. Dan Allah sudah mengaturnya, dan dengan keteraturan itu, maka keseimbangan semesta itu ada dan keseimbangan alam raya itu ada. Gitu. Mereka sebagai entitas yang memang entitas yang ada di muka bumi ini bersama dengan yang lain, gitu. Maka kita tahu posisi kita seperti apa, gitu. Makanya nanti ada teori-teori butterfly effect dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa ketika kita melakukan sebuah kemungkaran, maka kita aslinya sudah kemudian menciptakan atau mempengaruhi semesta itu dengan keburukan. Gitu. Makanya hati-hati dengan sikap kita yang buruk, ucapan kita yang buruk, perilaku kita yang buruk dan seterusnya. Nah, itu istri harus tahu bahwa keburukan dirinya atau kebaikan diri dalam kehidupan itu akan mempengaruhi keseimbangan semesta. Gitu. Makanya apa? Perlu yang namanya kemudian pengetahuan itu harus ada. Yang pertama. Dan suami yang punya tanggung jawab untuk menyampaikannya. Seperti itu. Dua, istri mengenal siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting, saudara-saudara. Istri sangat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sudah tahu bahwa mengenal Allah ini adalah awal dari seluruh kebaikan. Awal dari seluruh proses memperbaiki. Awal dari seluruh kemudian seseorang bisa merasakan nikmatnya hidup dalam kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka suami harus memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istrinya dan dijadikan sebagai tema-tema obrolan dalam keseharian. Seperti itu. Ya, mulai menemukan dalam cerita-cerita sejarah para nabi, para sahabat yang diceritakan soal itu. Gitu.
Yang ketiga, istri menyadari keharusan apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus apa saya di hadapan Allah harus tahu. Gitu. Dan tentu kita bisa membawa Quran, membawa hadis untuk menjelaskan hal itu kepada istri kita, supaya istri kita kemudian faham bahwa ada keharusan yang harus kemudian dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita kepada Allah seperti apa, ucapan kita harusnya seperti apa, perilaku kita harus seperti apa, kemudian hubungan kita dengan Allah harus seperti apa, itu harus jelas, harus nyata. Dan tema-tema seperti itu bisa diobrolkan pada saat makan, saat minum, dan lain sebagainya. Atau saat kemudian, apa saja, bahkan saat berjima juga bisa. 3. Yang keempat, istri merasakan berlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga harus sering dicontohin oleh istri, oleh suami. Gitu. Makanya, ini termasuk nafkah spiritual. Supaya apa? Ya, istri banyak bersyukur. Supaya caranya bagaimana? Ya sudah gitu. Bercerita saja atau menceritakan tentang diri Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah sehat saat ini gitu kan. Alhamdulillah ayah baik-baik saja. Alhamdulillah gitu. Bahwa nikmat itu ada. Ketika melihat orang sakit, kita ngobrol soal itu. Sayangku, alhamdulillah. Kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berjalan, dan nikmat mencicipi makanan yang lezat dan seterusnya. Itu seperti itu, obrolan cantik dari seorang suami kepada istrinya. Nah, apalagi kalau kemudian istrinya yang memulai. Wah, itulah tambah cantik lagi. Kelima, istri memahami tauhid. Istri memahami tauhid. Bahwa ada nafyun dan itsbat. Kemudian apa sih diitsbat sendiri apa saja dan lain sebagainya. Itu faham betul. Makanya seorang suami harus punya wawasan tentang ilmu tauhid ya, baca buku atau mendengarkan dan seterusnya. Yang keenam, istri benar-benar mencintai yang wajib. Mencintai cinta wajib, mencintai cinta wajib. Cinta wajib itu apa? Cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam. Itu cinta wajib. Kemudian memposisikan cinta kepada suami dengan benar. Dan menempatkan cinta pada anak dan harta secara proporsional. Teman-teman, saya buka sedikit tentang ilmu tentang strata cinta. Strata cinta itu ada 7. Kalau seorang suami. Allah, Rasulnya, dan Islam sebagai cinta wajib. Yang kedua, ibu dan bapaknya. Yang ketiga, yang keempat baru adalah istrinya. Yang keenam adalah baru anak. Yang ketujuh adalah harta. Begitu. Strata cinta. Kalau kita bahas dari berbagai ayat. Banyak sekali ayat yang menunjukkan. Dan dalam kondisi tertentu nanti insya Allah kapan-kapan bisa saya kemudian jelaskan ini. Gitu. Dan istri harus benar mencintai cinta wajib. Harus benar memposisikan cinta pada suami. Harus benar menempatkan cinta pada anak dan harta secara proporsional. Tidak boleh tidak proporsional. Harus proporsional. Gitu. Itulah yang diajarkan oleh seorang istri sebagai sebuah nafkah. Jadi mohon maaf, nafkah itu bukan hanya sekedar makan, minum, gitu, tempat tinggal, atau ngasih hadiah, uang, dan seterusnya. Bukan itu. Itu terlalu remeh, nanti kita di keseimbangan kita akan bahas. 7, istri menikmati indahnya ibadah. Bayangkan saudara, seorang suami wajib ngintip, wajib melihat secara langsung, wajib mendengarkan secara langsung apa sih yang dibaca, apa sih yang dirasakan dia pada saat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus melihat dan merasakan betapa istri itu sudah menikmati indahnya ibadah. Misalnya, istri punya kecenderungan baca Quran, sholat sunnah rawatib dilaksanakan dengan rapi dan tentram dan baik, gitu kan. Sholat awal waktu dia jaga. Kemudian dia juga yang membangunkan suaminya untuk sholat malam, atau dia sholat malam duluan dan seterusnya. Ini harus dicek, dilihat. Yang pasti istri harus menikmati indahnya ibadah. Siapa yang kemudian yang mengkondisikan? Siapa yang mendidiknya? Dan siapa kemudian yang memberikan fasilitas? Tentu adalah suami. Itu namanya nafkah spiritual.
Nafkah spiritual. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, istri menghayati hakikat dan kemuliaan hidup. Istri harus paham, saudara. Istri harus paham menghayati hakikat hidup. Hakikat dan kemuliaan hidup itu harus paham. Contoh, bandingkan punya karya berlimpah dengan haram, dengan cara haram, dengan menjaga iffah. Nah, itu harus tahu, harus paham gitu loh. Seperti demikian. Makanya seorang istri harus mendapatkan itu dari suami. Caranya bagaimana? Ya gampang, banyak, bisa dibeliin buku, bisa disodorkan ceramah-ceramah ustadz yang sudah kita tonton dan lain sebagainya, banyak sekali. Makanya eh, jangan sampai kemudian yang delapan ini menghayati hakikat dan kemuliaan hidup ini banyak dicontohkan oleh para sahabat. Banyak sekali contoh. Seperti peristiwa Rasulullah SAW mencontohkan ini kepada keluarganya seperti eh, anak Rasulullah ya. Pada saat kemudian yang mengantar makanan untuk hijrahnya Rasulullah. Ya, seperti itu. Itu juga termasuk contoh-contoh menghayati hakikat dan kemuliaan hidup gitu. Bagaimana adiknya Umar bin Khattab masuk Islam duluan. Nah, seperti itu. Kemudian termasuk memahami hakikat hidup dan kemuliaan hidup seperti apa gitu. Bahwa menutup aurat itu lebih mulia dan lain sebagainya. Terus kayak begitu. Termasuk mendampingi Rasulullah. Rasulullah luar biasa. Memberi pilihan. Karena apa? Harus memperjelas. Sebenarnya menghayati nggak hakikat hidup itu seperti apa istri-istrinya. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian menuntut saya untuk memberikan yang aku tidak mampu, maka silakan pilih aku atau apa yang kamu tuntut. Aku akan berdoa pada Allah supaya kamu dikayakan dan seterusnya. Akhirnya kemudian dengan cara seperti begitu Rasulullah kemudian mendapatkan istrinya yang memilih kemuliaan hidup dibanding dengan bukan memilih hakikat hidup dibanding kemudian memilih kehidupan yang palsu dan fata morgana itu dunia. Seperti itu. Dan suami harus bisa mengkondisikan itu di hadapan istri. Kemudian 9, istri ringan mentaati suami. Istri ringan mentaati suami. Ini pengkondisiannya pakai nafkah spiritual. Pakai nafkah spiritual. Jadi istri ringan mentaati suami. Jadi ketika nafkah spiritual itu selesai, maka ingat, salah satu buahnya adalah istri ringan mentaati suami. Contoh yang paling gampang itu adalah betapa siapa tuh namanya Khadijah radhiyallahu anha sangat ringan untuk mentaati Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memberikan sesuatu yang luar biasa, memberikan experience yang luar biasa. Jadi experience yang sangat bagus untuk istrinya. Bahwa beliau adalah orang mulia, beliau adalah orang terhormat, beliau adalah yang layak kemudian ditaati dengan gegap gempita. Sehingga apa? Luar biasa. 10, istri riang, gembira berbakti kepada suami. Istri riang gembira berbakti kepada suami. Ini termasuk nafkah psikologis. Jangan sampai kita punya sikap, punya perilaku, punya ucapan, punya kebiasaan yang menunjukkan sesuatu yang risih gitu. Seorang istri itu risih, tidak bisa bercanda dengan suaminya gitu. Padahal Masya Allah ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha biasa bercanda dengan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lomba lari, lomba jalan, itu tanda-tanda keriangan. Keriangan. Bahkan kemudian Aisyah begitu manjanya meminta agar bisa nonton. Kalau orang sekarang berarti nonton apa gitu, nonton konser gitu. Itu Rasulullah berikan. Berada di ketiak Rasulullah dengan bercanda dan seterusnya. Riang gembira, berada di pangkuannya dan segala macam. Bercanda, riang gembira. Nah, itu pengkondisian dari sisi spiritual. Gitu. Bahwa ini. Kemudian ketika ayahnya datang, disingkir-singkirkan orang, ya itu sementara kepada suaminya dia bermanja-manja. 11, istri menjadikan suami sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham betul. Makanya seorang suami harus memberikan pemahaman yang jelas
untuk istri, untuk apa namanya, untuk istri-istrinya. Agar kemudian apa? Istri kehadirannya bersama suami itu karena istri merasa bahwa suami itu adalah wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Menjadi wasilah betul. Bukan beban, bukan beban. Nah, lihat di berbagai ya apa namanya di berbagai aktivitas. Sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha menyiapkan makanan, minuman untuk Ali radhiyallahu anhu karena Fatimah radhiyallahu anha menjadikan Ali radhiyallahu anhu sebagai apa? Wasilah untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sangat paham. Ketika Fatimah radhiyallahu anha minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Abi, engkau tahu aku nih menumbuk apa? Menumbuk gandum sendiri, memasak sendiri segala macam. Tangan juga kulecet dan seterusnya. Nah, kemudian tidak terlihat indah oleh suamiku dan seterusnya." Rasulullah malah bukan memberi pembantu, tapi justru Rasulullah SAW memberikan zikir terbaik untuk meringankan sisi psikologis, sisi kemudian spiritual anaknya dengan baca subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar dan seterusnya. Yang ke-12, istri bahagia dengan konsisten hidup dalam bingkai Islam. Saya pernah berkelakar dengan istri saya. Apa yang terjadi jika saya melarang kalian pakai cadar? Kalimatnya luar biasa. Lebih baik ayah ceraikan saya daripada ayah menyuruh saya untuk melepaskan cadar saya. Gitu, bahasanya begitu. Ini dasar unsur. Artinya apa? Istri sangat bahagia dengan konsisten hidup dalam bingkai Islam. Mentaati suami itu bingkai Islam. Taat pada suami itu bingkai Islam. Patuh pada suami itu bingkai Islam. Menghormati, memuliakan, mengutamakan apa? Mengutamakan hidup suami itu adalah bingkai Islam. Seperti itu. Ramah tamah, sopan santun, baik sama tetangga, kemudian berbagi kebaikan untuk orang lain, itu adalah bingkai Islam. Gitu. Menjadi orang sopan, menjadi orang terhormat, menjadi orang baik, menjadi orang elegan, itu adalah bingkai Islam. Patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bersama-sama dengan suami, bersama-sama dengan anak-anaknya, menghafal Al-Qur'an, mengingatkan hafalan Al-Qur'annya dan seterusnya. Itu adalah bingkai Islam. Dan istri bahagia dengan itu. Suaminya semakin hari semakin taat, suaminya semakin hari semakin patuh, suami semakin cinta masjid, mengutamakan sholat berjamaah di masjid. Itu bingkai Islam. Dan istri bahagia dengan itu. Maka suami harus menciptakan itu. Itu adalah nafkah terbaik. Masya Allah. Kamu rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sengaja untuk nafkah spiritual ini saya khususkan satu video supaya apa? Orang membacanya bisa mengulang-ulang, itu saja. Kenapa? Ini sangat penting. Karena nanti di pembahasan pola keseimbangan nafkah akan kita bahas bahwa ini adalah di 50% dari kehidupan kita. Makanya sengaja kita khususkan agar teman-teman bisa lebih menghayat dan silakan mengulang-ulang materi ini. Itu, mengulang-ulang materi. Dan kalau Anda suka dengan materi ini, karena ini premium, silakan anjurkan teman-teman Anda untuk membeli video ini dengan hartanya agar kemudian betul-betul bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.